Biaya berobat bapakku. Keluh Sarmila saat pagi hari bersama suaminya, Sukarman. Apapun akan Bapak usahakan demi kesehatan Bapak kamu, Bu. Tetapi kita harus sabar merawatnya, lebih baik dibawa ke rumah sakit saja agar lebih intensif. Balas Sukarman. Uang dari mana lagi, Pak? Decih Sarmila. Kehidupan suami istri itu semakin hati makin mengkhawatirkan. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh sepasang suami istri tersebut, tetapi belum ada yang berhasil. Mulai berjualan nasi pecel sampai gorengan di pinggir jalan pun sudah pernah dilakukan oleh Sarmila. Namun belum ada yang sampai kata berhasil. Kini uang simpanan mereka hampir ludes tanpa sisa, tinggal beberapa lembar uang merah yang ada di dompet pribadi Sarmila. Dan sekarang suaminya meminta agar bapaknya dirawat inap ke rumah sakit yang pastinya butuh biaya tidak sedikit. Sarmila mencoba memutar otak untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Sudahlah, Bu, jangan banyak mikir. Segera saja kita bawa Bapak ke rumah sakit, agar penyakitnya segera diketahui. Kata Sukarman. Baiklah, Pak. Ucap Sarmila pasrah. Akhirnya Bapak Sarmila dibawa ke rumah sakit Dr. Sudono, Madiun. Di sana Pak Kusman, bapaknya Sarmila segera dirawat intensif karena dari hasil laborat menyatakan jika Pak Kusman menderita penyakit gagal ginjal stadium akhir. Hal ini sangat disayangkan oleh pihak rumah sakit mengapa terlambat membawanya berobat intensif. Seharusnya penyakit ini masih bisa ditolong meski hasil akhir tetap di tangan Sang Pencipta hidup. Sarmila tertekun mendengar hasil pemeriksaan bapaknya, kini tubuhnya luruh bersimpuh di bawah berangkar sang bapak. Maafkan Mila, Pak. Apa yang harus Mila lakukan untuk kesembuhan Bapak? Gumam Sarmila. Sabar, Bu. Kita harus kuat demi Bapak. Hanya dia satu-satunya orang tua kita. Kata Sukarman sambil menepuk bahu istrinya. Sarmila tidak memedulikan apa ucapan dari suaminya. Wanita itu berlalu begitu saja keluar dari ruang rawat inap bapaknya. Wanita itu melangkah menuju bangku kosong untuk dia duduk, dengan perlahan Sarmila menghempaskan pantatnya. Dengan wajah yang suram, Sarmila termenung memikirkan biaya untuk bapaknya berobat. Maaf, Bu, yang sakit siapa? Kok sampai terpekur seperti itu? Tanya seorang wanita parubaya. Bapak saya, Bu, beliau sakit gagal ginjal akut, dan saya lagi tidak banyak pegang uang. Saya bingung. Mana usaha saya mengalami penurunan drastis? Apa yang harus saya perbuat? Keluh Sarmila. Apakah Bu? Tanya wanita itu menggantung. Saya Sarmila, asal desa Kresek. Jawab Sarmila. Nah, pas. Pas. Bagaimana ya, Bu? Tanya Sarmila bingung. Temui saja dukun cabul Mbak Jarwo. Mungkin masalah Bu Sarmila teratasi dengan datang ke dukun tersebut. Seperti itu ya, Bu. Balas Sarmila. Namun saat Sarmila menoleh dengan melontarkan balasan, wanita yang memberinya ide tersebut pun menghilang secara tiba-tiba tanpa terasa pergerakannya oleh Sarmila. Bulu kuduk Sarmila langsung berdiri, wanita itu merinding seketika bila mengingat awal perbincangan mereka. Seketika Sarmila berdiri lalu dengan cepat melangkah kembali masuk dalam kamar rawat inap bapaknya. Di dalam Sukarman menatap heran wajah cantik istrinya itu. Tampak terlihat bahwa Sarmila ketakutan. Ada apa, Bu? Mengapa dengan wajahmu? Tanya Sukarman. Di luar ada kejadian aneh, Pak. Sehabis berbicara seorang wanita parubaya tiba-tiba menghilang setelah dia memberimu ide untuk ke dukun yang ada di desa kita itu. Jawab Sarmila masih bergetar. Maksud kamu, Mbak Jarwo? Tegas Sukarman. Benar, Pak. Apa kita perlu ke sana ya? Tanya Sarmila. Untuk apa? Kita kan tidak ada usaha buat pesugihan. Yang kita butuhkan segera uang buat biaya berobat Bapak. Tolak Sukarman tegas. Ya, tidak apa, Pak.
Nanti kita pikirkan lagi usaha apa yang akan kita lakukan untuk menghasilkan uang banyak dan makanan yang jarang dijual oleh orang Madiun. Jawab Sarmila secara gamblang. Apa ibu yakin dengan keputusan ini? Terus siapa yang akan menunggu bapak? Cicit Sukarman. Tetapi ibu capek dengan keadaan yang serba kekurangan ini. Apa bapak tidak capek? Harga habis buat berobat bapakku yang sakitnya sangat akut itu? Decih Sarmila. Has, jangan berkata seperti itu pada orang tua. Tidak baik. Ujar Sukarman. Sarmila cemberut mendengar penolakan dari suaminya, tetapi dia sudah bertekad dalam hati akan bertandang ke rumah Mbah Jarwo. Dengan atau tanpa izin suaminya. Mila! Suara lemah lelaki yang terbujur kaku memanggil nama anaknya. Sarmila masih asih menerawang membayangkan bila suatu hari nanti dirinya menjadi kaya kembali. Hingga suara benda jatuh membuyarkan lamunannya. Bapak! Ada apa lagi? Diam saja di sana, jangan banyak tingkah. Nanti jatuh malah bikin susah. Mati saja sekalian, biar kita tidak tambah miskin. Umpat Sarmila pada bapaknya sendiri. Bu! Bentak Sukarman pada istrinya. Sarmila berlalu meninggalkan ruangan rawat tersebut sambil menghentakkan kakinya saat melangkah. Sukarman yang melihat tingkah istrinya segera menghampiri mertuanya untuk meminta maaf. Maafkan Mila ya, Pak. Saya belum berhasil mendidik dengan baik. Jelas Sukarman. Kamu tidak salah, Lei. Tadi Bapak dengar kalian membicarakan Mbah Jarwo, kalau bisa jangan ke sana. Dia adalah dukun cabul, semua orang yang datang padanya pasti ada syarat untuk digauli olehnya baru mendapatkan mantra yang manjur. Papar Pak Kusman. Terima kasih untuk semua yang kalian lakukan padaku. Bapak minta jika suatu hari Bapak meninggal tolong sandingkan makam kami. Sambung Pak Kusman. Lalu selang beberapa menit napas Pak Kusman mulai tersengal. Tiba-tiba terdengar suara panjang yang berasal dari alat detak jantung. Segera Sukarman memencet tombol untuk memanggil petugas medis. Beberapa saat kemudian para medis datang untuk memeriksa kondisi Pak Kusman. Maaf, Pak Sukarman dan Ibu Sarmila, Bapak Kusman telah meninggal. Kami tim medis meminta maaf karena tidak bisa berbuat banyak. Mohon segera urus jasad Pak Kusman sesuai prosedur rumah sakit. Kami permisi. Bagus, ini lebih baik. Hidup bikin susah anak saja, lebih baik mati. Kami bisa konsentrasi mencari harta lagi. Cicit Sarmila. Sukarman berlalu meninggalkan istrinya untuk mengurus jenazah mertuanya. Semua biaya rumah sakit dan pengambilan jenazah telah selesai dan dibayar lunas. Sesuai wasiat dari Pak Kusman, maka jasad tersebut disandingkan dengan makam istrinya. Pemakaman Pak Kusman berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Pak, bagaimana hidup kita? Lihatlah uangku tinggal 1.000 perak. Apa Bapak masih kekeh tidak mau pergi ke Mbah Jarwo? Tanya Sarmila dengan memasang wajah melas. Bagaimana lagi ya, Bu? Bapak kemarin sebelum meninggal ada pesan agar kita tidak usah memakai jasa Mbah Jarwo. Jujur saja, Bu, Bapak takut dosa. Tolak Sukarman dengan nada halus. Tapi dengan apa lagi, Pak? Baiklah, Bu, besok kita datangi Mbah Jarwo. Jangan tunggu besok, Pak. Lebih cepat lebih baik. Ujar Sarmila penuh semangat. Baiklah, Bapak ambil sepeda dulu. Menjelang sore hari, mereka berdua baru sampai di rumah papan milik Mbah Jarwo. Meskipun matahari masih bersinar, tetapi suasana angker di sekitar rumah Mbah Jarwo sudah sangat terasa. Bau khas kemenyan menyeruak kuat dari kejauhan, berpadu dengan bau kembang Kamboja, kantil dan kenanga serta sisa asap pembakaran sampah yang masih terlihat mengepul. Terlebih lagi ditambah adanya beberapa buah kuburan lama yang berada di bawah pohon beringin tua dan besar yang ada di halaman rumah Mbah Jarwo. Pak, ayo cepetan. Bapak ketuk sana pintu rumah Mbah Jarwo. Ibu serem lama-lama berdiri di sini, padahal masih sore harinya. Sarmila mendesak suaminya untuk cepat-cepat menaruh sepeda tua miliknya dan mengetuk pintu rumah Mbah Jarwo. Iya, sebentar, Bu, sabar dulu.
Jawab Sukarman singkat sambil berjalan menuju rumah Mbah Jarwo. Tok, tok, tok. Perlahan Sukarman mengetuk pintu rumah Mbah Jarwo. Sekali, dua kali diulanginya kembali mengetuk pintu rumah dukun sakti itu. Klek, kriat. Terdengar derit pintu dibuka dari dalam. Sukarman dan Sarmila yang semula mengira Mbah Jarwo yang membuka pintu itu langsung tersentak kaget. Mereka mundur selangkah ke belakang mendapati pintu rumah Mbah Jarwo tiba-tiba terbuka sendiri tanpa terlihat satu sosok pun di sana. Pada suatu kebetulan atau kedua pasangan suami istri itu saling memandang ketakutan, pelan-pelan tangan mereka mengusap-usap tengkuk dan kedua tangan mereka yang mulai meremang bulunya. Masuk! Karman, Mila! Terdengar suara serak milik Mbah Jarwo memanggil nama mereka berdua. Kesatu, iya, Mbah. Sarmila dan Sukarman serentak menjawab panggilan Mbah Jarwo dan melangkah masuk ke dalam rumah yang hanya mengandalkan sinar matahari sore. Sukarman baru aja hendak bersuara, saat didengarnya kembali suara serak laki-laki tua di belakangnya. Duduklah kalian. Aku sudah tahu apa maksud kedatangan kalian berdua ke sini. Perintah suara yang masih tidak nampak sosoknya itu. Iya, Mbah. Nganu, Mbah, Mbah Jarwo wonten pundinge? Mbah Jarwo ada di mana ya? Sukarman dengan nekat bertanya pada suara tanpa sosok itu. Hahaha, aku dari tadi duduk di depanmu sini. Opora ketok, leh, enduk. Apa nggak kelihatan, leh, enduk? Sambil terbahak-bahak, Mbah Jarwo menampakkan dirinya yang ternyata sudah duduk di hadapan mereka berdua dengan memakai baju dan celana gombrang warna hitam, lengkap dengan ikat kepala warna hitam dan rokok kretek kegemarannya. Aroma kemenyan beradu dengan aroma asap rokok kretek ditambah dengan cahaya matahari yang mulai meredup, menambah kesan angker rumah Mbah Jarwo. Sarmila beberapa kali tampak menggeser pantat ke sana kemari mencari posisi duduk yang menurutnya nyaman. Sementara Sukarman tidak berani menatap Mbah Jarwo yang memandang mereka berdua bergantian dengan tawa yang tiada hentinya dari mulutnya yang terus-menerus menghisap dan mengepulkan asap rokok kretek yang lumayan membuat sesak nafas bagi yang tidak biasa menghirup asapnya. Karepmu te komrinki, arep njaluk jimat opo penglaris, le, nduk. Omongo. Maksud kedatangan kalian ke sini ini, mau minta jimat apa penglaris, le, nduk. Kapakan? Mbah Jarwo menanyai kedua pasangan suami istri yang nekat mendatangi dirinya ini. Nganu, Mbah. Penglaris tapi menawi wantin jimatnya mboten nopo-nopo, Mbah. Penglaris tapi kalau adanya jimat ya nggak masalah, Mbah. Jawab Sarmila. Mbah Jarwo mengangguk-anggukan kepalanya, sambil tertawa memperlihatkan sebaris gigi yang menghitam akibat rokok yang tidak pernah berhenti dihisapnya sepanjang waktu. Sambil mengeluarkan sebuah sabuk kain berajah, Mbah Jarwo menatap Sarmila dan Sukarman bergantian. Mata tuanya terlihat bernafsu melihat penampilan Sarmila yang begitu menantang kelelakiannya. Namun, Mbah Jarwo berusaha menahannya. Ini ada sabuk kain yang sudah kurajah. Sabuk ini nantinya ikat jadi satu dengan tali pocong, tapi bukan tali pocong biasa. Melainkan tali pocong perawan, yang mati karena dibunuh pada malam Jumat Legi. Ingat, harus perawan yang mati dibunuh malam Jumat Legi dan kuburannya nggak ditunggui oleh keluarganya. Selain itu, tidak bisa. Kalau sudah kalian ikat jadi satu, setiap malam Jumat Legi kalian harus mandi air kembang 7 rupa sambil membaca mantra jampi-jampi dariku nanti. Kalau semua sudah kalian jalani, kalian akan memiliki kesaktian bisa menghilang dan kebal senjata tajam, dan selain itu pocong yang kalian curi talinya pun bisa kalian manfaatkan untuk dijadikan sebagai pesugihan. Paham? Tegas Mbah Jarwo kepada Sarmila dan Sukarman. Pesugihan? Jika untuk menambah bumbu penyedap dalam masakan apa bisa, Mbah? Bisa gunakan saja, nanti warung makan kalian pasti banyak pengunjungnya. Asik ini, Pak. Kita buka warung makan saja. Ujar Sarmila bersemangat. Oyo, si jimaneh. Ojo lali menih sajen getihah pitik cemani ben malam Jumat lagi sakwais adus banyu kembang. Oh ya, satu lagi.
Jangan lupa kasih sesajen berupa darah ayam cemani setiap malam Jumat lagi sesudah mandi kembang. Ucap Mbah Jarwo menambahkan. Iya, Mbah. Tapi, gimana cara kami mencuri tali pocong perawan itu, Mbah? Kan setiap ada perawan yang meninggal apalagi malam Jumat lagi pasti dijaga oleh keluarganya. Belum lagi godaan dari hantu-hantu lain seandainya kami berhasil mengusir keluarga si mayat. Tanya Sarmila dengan lugunya kepada Mbah Jarwo. Mbah Jarwo tertawa terbahak-bahak hingga terbatuk-batuk mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Sarmila. Tenang, Enduk. Nanti Mbak kasih mantra sirap dan mantra penakluk supaya kalian berdua bebas gangguan sewaktu mencuri tali pocong nanti. Imbuh Mbah Jarwo. Baik, Mbah. Apakah ada lagi syarat yang harus kami jalani untuk merubah nasib kami? Sukarman memberanikan diri bertanya pada Mbah Jarwo. Seperti mendapat kesempatan emas, Mbah Jarwo menjawab pertanyaan Sukarman dengan cepat. Ada, istrimu ini harus tidur denganku malam ini. Baru semua mantra dan jampi-jampi yang kuberikan tadi akan berfungsi dengan sempurna. Mbah Jarwo melirik Sarmila sambil sesekali menelan ludah, jakunnya terlihat naik turun beberapa kali. Tapi, Mbah, apa nggak ada syarat lain? Tolak Sarmila dengan nada halus. Yomung iko syarat mustajab iya cuma itu syarat yang mustajab. Jawab Mbah Jarwo. Dengan berat hati, Sukarman terpaksa mengizinkan istrinya malam itu memadu kasih dengan Mbah Jarwo sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan jimat tali potong perawan. Akhirnya dengan langkah gontai, Sukarman keluar dari rumah Mbah Jarwo untuk memberi kesempatan pada dukun cabul tersebut. Setelah semua ritual selesai, kedua suami istri tersebut kembali pulang ke rumah untuk membicarakan langkah selanjutnya dalam pencarian tali pocong perawan. Keduanya sampai rumah menjelang pagi, badan terasa lelah secara fisik dan rohani. Tanpa melihat tempat bersandar kedua suami istri langsung tidur terlentang di balai teras rumah mereka hingga pagi menyapa. Setelah sarapan pagi dengan secangkir teh dan beberapa potong singkong dan pisang goreng, Sukarman dan Sarmila berangkat sesuai arah tujuan masing-masing. Sukarman ke utara sementara Sarmila ke selatan, mereka berdua pura-pura mencari pekerjaan kepada warga sekitar sekalian mencuri dengar informasi yang ada. Semoga hari ini ada berita gembira, benar-benar sudah bosen rasanya kere kayak gini, batin Sarmila. Mbak Mila! Mau kemana? Duduk sini dulu, nemenin aku. Panggil Mbak Sri, pemilik warung kopi saat melihat Sarmila berdiri tidak jauh dari warungnya. Maaf Mbak, aku nggak punya duit. Gak enak kalau cuma duduk-duduk aja, gak ngelarisi jualan Mbak Sri. Tolak Sarmila halus. Mbak Sri tersenyum mendengar penolakan halus Sarmila. Sri mendatangi Sarmila lalu mengajak perempuan itu masuk ke warung miliknya. Sri menyuruh Sarmila duduk di kursi yang ada di dalam warungnya, lalu berlalu ke dapur untuk membuatkan secangkir teh dan menyuguhkannya bersama sepiring camilan berisi singkong, pisang dan tahu isi goreng. Setelah itu, Sri duduk di sebelah Sarmila dan menyuruh Sarmila untuk meminum teh dan memakan camilan yang baru saja dia suguhkan. Monggo, Mbak dimakan, Mbak Mila nggak usah sungkan, semuanya gratis, Mbak. Ayo, nanti keburu dingin tehnya nggak enak lagi. Ucap Mbak Sri. Jangan ah, Mbak. Mbak Sri kan jualan juga masa ngasih makan aku gratis, nanti rugi. Gimana, kalau aku bantu-bantu di sini? Buat bayar teh sama camilannya? Lagi pula kan sedang ada pembangunan jalan desa, pasti warung Mbak Sri ramah. Sarmila mencoba menawarkan tenaganya pada Sri. Mem, gimana ya? Ya sudah, boleh kalau Mbak Mila nggak keberatan. Kebetulan dari kemarin warungku ramai didatangi pembeli mau makan di sini, sampai aku kewalahan. Ucap Sri menerima tawaran Sarmila. Mereka berdua kemudian asyik berbincang-bincang sambil sesekali melayani pembeli yang mampir silih berganti di warung Sri. Menjelang tengah hari, warung Sri mulai ramai pembeli yang akan makan siang. Sri mulai sibuk melayani pembeli, begitu pula Sarmila yang mondar-mandir membantu menyuguhkan pesanan pembeli kemudian membereskan dan mencuci bekas makan pelanggan Sri. Sambil membantu pekerjaan Sri, Sarmila terus memasang telinganya untuk mencuri dengar pembicaraan orang-orang yang ada di warung Sri,
Sesekali dia bertanya apabila ada informasi yang menarik perhatiannya. Perhatian Sarmila masih terfokus ketika tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari kejauhan. Teriakan itu semakin lama semakin jelas. Tolong! Tolong! Ada mayat! Ada mayat! Tolong! Teriak seorang lelaki sambil berlari ke arah warung Sri yang saat itu sedang ramai pembeli. MFS. Part 3 Penemuan Mayat. Ada apa? Ada apa? Duduk dulu, tarik nafas dulu. Joe, ini, kamu minum dulu, terus cerita ada apa. Kalau kamu teriak-teriak gak ada yang paham. Ucap Mbak Sri sambil mengangsurkan segelas air putih kepada Paijo yang terlihat pucat karena ketakutan. Paijo mengambil gelas berisi air putih dari tangan Sri dan segera menandaskan isinya dalam sekali teguk. Setelah Paijo berhasil menormalkan nafasnya baru dia bercerita apa yang dilihatnya. Nganu, di sana di dekat mesin vibratory roller ada mayat seorang perempuan. Posisi mayatnya telungkup di dekat ban depan mesin vibro, Pak. Paijo melaporkan temuannya pada Sarjani, mandor proyek konstruksi jalan desa. Mendengar penjelasan Paijo yang sangat mengejutkan itu, beberapa pengunjung di warung langsung memasang wajah ngeri, sementara sebagian yang lain memasang wajah ingin tahu. Beberapa pengunjung warung berbisik-bisik ingin tahu siapa sosok mayat yang dimaksud oleh Paijo dalam teriakannya tadi. Sementara itu, Sarjani dan Paijo segera kembali ke lokasi yang dimaksud Paijo untuk memeriksa kebenaran laporan Paijo. Diam-diam Sarmila meninggalkan warung Sri, mengikuti Sarjani dan Paijo ke lokasi penemuan mayat perempuan itu. Aku harus tahu mayat siapa yang disebut oleh Paijo tadi. Siapa tahu hari ini adalah hari keberuntunganku. Jadi, aku dan Bang Karman gak perlu repot-repot cari tali pocong perawan itu, batin Sarmila sambil mengendap-endap mengikuti Sarjani dan Paijo. Sesampainya di lokasi, Sarjani langsung menuju mesin vibratory roller yang tadi disebutkan oleh Paijo. Mesin itu diparkir agak jauh dari mesin-mesin yang lain. Sarjani tampak terkejut dengan keberadaan mayat di depannya itu. Tampak olehnya ada sesosok mayat perempuan yang hanya memakai penutup tubuh bagian bawah saja dalam posisi telungkup berada di dekat ban depan vibratory roller. Karena tidak ingin mengambil resiko lebih, Sarjani segera menghubungi polisi sektor Kabupaten Madiun. Sambil menunggu, Sarjani mencari beberapa lembar daun pisang untuk menutupi jasad perempuan itu. Aku sudah menghubungi polisi, Joe, tidak lama lagi mungkin mereka sampai di sini. Coba ceritakan gimana kronologisnya, jadi tiba-tiba ada mayat. Sarjani meminta Paijo untuk menceritakan kronologis kejadian dari awal penemuan mayat perempuan setengah telanjang itu. Jadi gini, Pak. Saya tadi habis makan di warung Mbak Sri itu langsung lari ke sini karena rokok saya ketinggalan di dalam vibro. Nah, pas sampai sini, saya lihat ada orang telungkup di depan ban vibro. Saya cuma niat menolong aja, Pak, jadinya saya datangi. Begitu sampai sini, saya kaget karena sosok yang telungkup itu sudah jadi mayat gitu, Pak. Urai Paijo menceritakan perihal penemuan mayat itu kepada Sarjani. Kamu tahu nggak kira-kira siapa wanita ini, Joe? Kan keluargamu ada yang tinggal di sini ya kan? Sarjani bertanya pada Paijo. Paijo mengernyitkan dahi mengingat-ingat sosok mayat perempuan itu. Tetapi, sedetik kemudian, Paijo menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seingatnya dia tidak pernah melihat perempuan yang sekarang sudah menjadi mayat itu. Melihat reaksi Paijo, Sarjani menyugar rambutnya kasar. Dia terlihat gusar dengan situasi yang harus dihadapinya sekarang. Proyek konstruksi jalan desa itu saja belum selesai, harus menghadapi masalah baru. Sementara itu, Sarmila yang mengintip di pepohonan dekat dengan truk mixer atau truk molen perlahan-lahan mendekati dua orang lelaki itu. Lalu berpura-pura seperti hendak lewat, Sarmila menyapa keduanya. Permisi, Pak. Numpang lewat, maaf kalau saya mengganggu. Kata Sarmila sambil berjalan melalui jalan setapak yang ada di antara sawah dan proyek konstruksi jalan. Silakan, Mbak. Gak apa-apa, gak mengganggu kok. Jawab Sarjani dengan sedikit mengernyitkan dahi karena merasa mengenal Sarmila. Lo ini Mbak yang tadi di warung Mbak Sri kan? Mau kemana? Iya, Pak. Saya ada perlu sebentar di sana.
saya permisi dulu. Tapi itu kok seperti kaki manusia? Apa ada yang sakit, Pak? Kok ditutupi gitu? Sarmila mencoba memancing informasi dari Sarjani tentang mayat perempuan yang ada di depannya. Sarjani melirik sepintas ke arah jasad yang sudah ditutupinya dengan daun pisang. Sepintas dia melihat kaki mayat perempuan itu kelihatan menyembul dari balik daun. Sarjani menarik nafas berat, dia berharap semoga bisa mendapat kejelasan identitas mayat perempuan yang ada di depannya dari Sarmila. Sarmila melangkah mendekati Sarjani dan Paijo, berharap semoga sosok perempuan yang jasadnya berada di tanah itu adalah korban pembunuhan dan masih perawan, sehingga dia tidak perlu mencari kemana-mana lagi. Iya, Mbak. Beliau bukan sakit, tapi sudah meninggal, sepertinya beliau adalah korban pembunuhan. Jelas Sarjani singkat. Sarmila berpura-pura terkejut, padahal hati kecilnya bersorak. Dia merasa harapannya, kemungkinan besar akan terwujud. Pembunuhan, Pak? Boleh saya lihat, Pak? Barangkali saya tahu siapa yang meninggal itu. Kasihan sekali orang itu kalau benar dibunuh. Pinta Sarmila dengan hati-hati. Boleh, Mak. Silakan. Tapi, Bapak nggak masalah melihat mayat? Sarjani balik bertanya kepada Sarmila. Nggak apa-apa, Pak. Sarmila menjawab sambil berjalan menghampiri jasad yang belum dipindahkan itu. Perlahan-lahan, Sarmila mendekati jasad perempuan malang itu. Dengan tangan kiri yang sedikit bergetar ketakutan, Sarmila membuka lembaran-lembaran daun pisang yang menutupi wajah jasad itu. Sarmila menjerit terkejut setelah melihat wajah mayat perempuan yang tertelungkup itu. Daun pisang yang ada di tangannya dilemparkan begitu saja ke bawah. Seketika itu juga Sarjani dan Paijo melihat ke arah Sarmila yang terlihat begitu terkejut saat melihat wajah mayat perempuan yang setengah telanjang itu. Kusuma! Ucap Sarmila putus-putus. Sarmila menutup mulut dengan kedua belah tangannya, wajahnya menunjukkan ketakutan dan kekagetan yang luar biasa, membuat Sarjani dan Paijo semakin ingin tahu apa yang membuat Sarmila demikian terkejut. Mbak kenal dengan almarhumah? Mbak tahu di mana rumahnya dan orang tuanya? Supaya kami bisa mengabarkan pada orang tuanya dan menginfokan pada polisi bila mereka datang nanti. Tanya Paijo sambil menggoyang-goyangkan telapak tangannya di depan netra Sarmila yang masih tampak terkejut. Kesatu, iya. Aku kenal sama dia, Mas, Pak. Namanya Kusuma, usianya baru 20 tahun kalau tidak salah, dia. Cerita Sarmila berhenti begitu saja saat terdengar suara mobil mendekati tempat mereka berdiri. Sarmila, Paijo dan Sarjani saling menatap satu sama lain. Di depan mereka tampak 4 buah iring-iringan mobil Daihatsu segera mengikuti sebuah mobil sedan Ayla bertuliskan polisi di kap mobilnya. Mobil-mobil milik kepolisian itu berhenti tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Tidak seberapa lama, keluarlah beberapa orang polisi dari mobil-mobil tersebut. Mereka dengan sigap memasang garis polisi dan beberapa di antaranya langsung memakai perlengkapan alat pelindung diri standar untuk melakukan olah TKP. Seorang polisi berpangkat Inspektur Polisi 1 bernama Harjo tampak mendatangi mereka bertiga. Dengan sikap hormat Harjo memperkenalkan diri dan mulai meminta keterangan dari Sarmila, Sarjani dan Paijo. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu. Saya Ibtu Harjo. Saya ingin meminta keterangan dari bapak-bapak dan ibu selaku saksi dari penemuan mayat ini. Ucap Ibtu Harjo sambil mengulurkan tangan kanannya. Selamat siang, Pak. Saya Sarjani, mandor proyek di sini. Ini anak buah saya, Paijo yang menemukan sosok mayat tersebut, dan di sebelahnya adalah Mbak Sarmila, yang mengaku mengenal korban. Papar Sarjani sembari menyambut uluran tangan Ibtu Harjo. Paijo dan Sarmila secara berbarengan menganggukkan kepala sambil tersenyum saat Sarjani menyebut nama mereka. Harjo mengamati raut wajah ketiga saksi yang akan dimintai keterangan olehnya. Sarmila yang terlihat tegang karena harus berhadapan dengan polisi sebagai saksi, hanya bisa memilin-milin ujung blaus biru yang tengah dipakainya saat itu, keringat dingin tampak mulai membasahi wajahnya. MFS
Pak, tempat niat terselubung. Sementara Paijo terlihat lebih santai walau sebenarnya juga merasakan ketegangan yang sama dengan Sarmila saat melihat polisi-polisi tersebut. Baiklah Pak Paijo, saya akan mulai dari Anda. Tadi Pak Sarjani mengatakan bahwa Bapaklah yang pertama kali menemukan mayat ini. Bisa tolong ceritakan pada saya seperti apa kronologisnya? Harjo memulai pertanyaannya setelah menyalakan fitur perekam yang terdapat dalam ponselnya. Iya, Pak. Benar saya yang menemukannya pertama kali. Waktu itu saya baru selesai makan dari warung makan yang berada tak jauh dari sini. Berhubung saya sudah tidak punya uang lagi untuk membeli rokok, saya memutuskan untuk mengambil rokok saya yang tertinggal di dalam fibro ini, Pak. Saat itulah saya menemukan korban ada dalam posisi menelungkup di depan ban fibro dengan keadaan sudah seperti itu. Karena kaget, saya berlari kembali ke warung sana sambil berteriak, "Tolong! Ada mayat!" Gitu, Pak ceritanya. Urai Paijo panjang lebar pada Harjo. Apakah Anda melihat seseorang ataukah sesuatu yang terlihat mencurigakan saat Anda tiba di sini? Tanya Ibtu Harjo lagi. Paijo terdiam sesaat, dahinya mengernyit mencoba mengingat apakah dia melihat seseorang atau sesuatu seperti dimaksud oleh Harjo. Beberapa saat kemudian, pemuda berusia 26 tahun itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Saat itu di sini cuma ada saya dan mayat itu saja, tidak ada satupun manusia terlihat di sekitar sini. Urainya. Harjo manggut-manggut mendengarkan penjelasan Paijo, lalu kembali menanyakan sebuah pertanyaan lagi kepada pemuda berbadan tegap itu. Apakah Anda kenal dengan korban? Tidak, Pak. Saya tidak kenal dengannya. Selama saya di sini, tidak pernah sekalipun saya melihat korban berkumpul dengan warga di sini bila pagi hari, entah di waktu malam. Tapi, di sini nggak mungkin ada perempuan berani keluyuran malam hari, Pak, kecuali mau diomongin tetangga. Urai Paijo. Harjo manggut-manggut membenarkan keterangan Paijo. Perhatian Harjo beralih ke arah Sarmila yang disebut Sarjani sebagai orang yang mengenal korban. Sebelum mulai meminta informasi dari Sarmila, Harjo menyuruh anak buahnya untuk membelikan Sarmila sebotol air minum kemasan sebab Harjo merasa kasihan dengan perempuan 30 tahun yang terlihat begitu pucat karena ketakutan itu. Beberapa saat kemudian, anak buahnya datang dengan membawa sebotol kecil air minum kemasan yang langsung diberikan kepada Sarmila. Harjo memberi waktu Sarmila untuk menandaskan minumannya. Mbak Sarmila ya tadi nama Anda? Tadi Pak Sarjani mengatakan bahwa Anda kenal dengan korban. Bisa jelaskan sejauh apa Anda mengenal korban? Harjo kembali memulai interogasinya. Kali ini Sarmila yang ditanya oleh Harjo. Iya, Pak. Saya Sarmila. Saya memang tahu siapa korban, tapi tidak begitu kenal karena korban jarang keluar rumah, kecuali saat berangkat mengajar ngaji ke sini atau ketika pergi belanja ke pasar saja. Sarmila menjawab pertanyaan Harjo dengan suara masih sedikit gemetar. Bisa tolong Mbak sebutkan nama korban, keluarga, dan latar belakang korban yang Mbak ketahui? Imbuh Harjo dengan nada lebih lunak. Sarmila menarik nafas dalam, berusaha menghilangkan ketakutan dalam hatinya sebelum menjawab pertanyaan Ibtu Harjo. Setelah beberapa saat, Sarmila membuka mulutnya, menceritakan siapa Kusuma yang dia kenal. Korban bernama Kusuma, berusia 20 tahun. Dia tinggal sendirian, setelah ibunya meninggal 3 bulan lalu. Kusuma ini sehari-hari adalah seorang guru mengaji untuk anak-anak, Pak. Dia mengajar di sini setiap sore saja, biasanya dia berangkat menjelang asar dan baru datang setelah salat maghrib. Jelas Sarmila pada Harjo. Tadi Mbak bilang mengajar di sini, apakah kalian tidak tinggal di sini? Bisa tolong beri penjelasan yang lebih detail, Mbak? Harjo meminta Sarmila menjelaskan maksud perkataan sebelumnya. Iya, Pak. Saya dan Kusuma memang tidak tinggal di sini. Kami tinggal di ujung utara desa ini, Pak. Jadi, agak jauh dari sini, dan jalan yang kami lalui memang sepi, Pak. Kusuma ini gadis baik, dia suka menolong sesama, dia bahkan mengajar ngaji dengan cuma-cuma pada anak-anak, sungguh tidak menyangka nasibnya tragis begini. Terang Sarmila memasang wajah pura-pura sedih. Harjo mendengarkan dengan seksama penuturan Sarmila. Benaknya mencatat beberapa poin penting dari keterangan yang diberikan Paijo dan Sarmila.
Harjo mengamati ekspresi Sarmila yang semula terlihat ketakutan berubah menjadi ekspresi sedih yang begitu mendalam. Sarmila beberapa kali terlihat menyusut air mata yang sudah mulai menggenang di sudut matanya. Sarmila terlihat merenungi nasib janda tua tetangganya, padahal jauh di dalam hatinya dia tertawa karena tidak lama lagi dia dan Sukarman akan menjadi orang kaya. Pak Sarjani, apakah sebelum Bapak dan pegawai proyek meninggalkan tempat ini, ada yang terlihat mencurigakan atau tidak biasa? Perhatian Ibtu Harjo beralih pada Sarjani. Tidak, Pak. Tidak ada apapun yang di luar kebiasaan dan sama sekali tidak ada yang mencurigakan. Makanya, saya kaget sekali waktu Pak Ijo berteriak ada mayat. Tadi, Pak. Tutur Sarjani. Berapa lama perkiraan waktu kalian pergi meninggalkan lokasi proyek hingga saat penemuan mayat oleh Pak Paijo? Tanya Harjo pada mandor Sarjani. Sarjani terdiam untuk beberapa saat. Dia berusaha mengingat-ingat dari awal mula pegawai proyek meninggalkan lokasi untuk makan siang. Mulut mandor Sarjani tampak komat kamit menghitung perkiraan waktu mereka pergi meninggalkan lokasi proyek tanpa ada pengawasan. Anak buah saya pergi secara bersamaan sesaat setelah iqomah salat duhur selesai, sedangkan Paijo dan saya pergi setelah memastikan semua alat aman ditinggalkan tanpa pengawasan beberapa menit setelah itu. Kami semua makan di warung Mbak Sri yang terletak kurang lebih 250 meter dari sini. Kami memang biasa meninggalkan alat-alat proyek tanpa ada pengawasan, Pak, karena di sini tergolong aman situasinya. Tutur Sarjani panjang lebar. Waktu salat duhur adalah jam 12:35. Perkiraan anak buah Anda meninggalkan lokasi pada pukul 12:50. Lalu Anda dan Paijo kira-kira meninggalkan lokasi pukul 1 siang. Perjalanan dari sini ke warung Sri yang Anda sebut tadi kira-kira sekitar 10 menit dengan sepeda motor. Pak Paijo, Anda tadi mengatakan jika Anda kembali lebih dulu ke lokasi guna mengambil rokok Anda yang tertinggal. Apa Anda tahu pukul berapa saat itu? Harjo kembali menanyai Paijo yang menatapnya serius. Saya sampai di lokasi jam 2:05, Pak, karena saat itu saya akan menelpon istri saya. Tapi batal karena saya keburu melihat korban. Awalnya, saya tidak tahu kalau korban sudah meninggal. Tadinya saya kira orang mabuk, tapi setelah saya dekati ternyata mayat perempuan. Ya, langsung saja saya lari kasih tahu yang lain di warung. Nggak kepikiran lagi yang lain. Ujar Paijo dengan lugunya. Harjo dan Sarjani mendengarkan cerita Paijo dengan seksama, sesekali kepala keduanya terlihat manggut-manggut. Baiklah, Pak Sarjani dan Pak Paijo, saya rasa untuk sementara cukup. Jasad korban untuk sementara kami bawa dulu ke rumah sakit untuk dicari penyebab kematiannya. Nanti setelah semuanya selesai, jenazah kami kembalikan lagi untuk dimakamkan, dan untuk lokasi sementara kami tutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Jelas Harjo pada ketiga orang yang ada di depannya. Maaf, Pak Polisi. Seandainya itu langsung dikuburkan saja, bagaimana ya? Saya kok nggak tega melihat Kusuma dibawa dalam kondisi begitu. Semasa hidupnya dia begitu menjaga aurat, masa pas meninggal aurat yang dia jaga harus dilihat banyak orang. Biar saya dan suami saja yang mengurus pemakamannya, karena hanya kami yang tinggal dekat dengannya. Sarmila meminta izin pada Ibtu Harjo supaya diperbolehkan membawa jasad Kusuma untuk langsung dimakamkan saja. MFS. Part 5 awal penyambutan. Harjo terdiam untuk beberapa saat, hingga akhirnya mengizinkan Sarmila membawa jenazah Kusuma pulang dan langsung dimakamkan tanpa melalui proses otopsi. Harjo menawarkan untuk mengantarkan Sarmila dengan mobil jenazah hingga tiba di depan rumah dan ke area pemakaman nantinya. Sementara Sarjani menawarkan membantu membiayai dan mengurus pemakaman gadis malang yang hidup sebatang kara itu. Sarmila menerima semua bantuan yang ditawarkan dengan senang hati karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk memakamkan gadis yatim piatu yang sudah diincar tali pocongnya itu. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja dari sekarang, Pak, Bu, saya permisi dulu, mau mengarahkan rekan-rekan saya lainnya. Pamit Harjo lalu melangkah menghampiri anggota kepolisian yang lain. Sarjani dan Sarmila mengangguk saja. Tak lama, Sarjani meminta izin sebentar untuk memberitahukan bahwa untuk sementara waktu lokasi proyek konstruksi ditutup, guna mempermudah penyelidikan polisi.
Paijo menyilahkan Sarmila duduk di atas sepeda motor proyek yang tadi diparkirnya di bawah pohon kasturi yang berdaun lebat di seberang jalan tempat mereka berdiri. Sarmila berjalan menuju sepeda motor yang dimaksud Paijo. Sarmila tidak sabar ingin cepat sampai di rumah untuk segera menguburkan Kusuma dan mengambil tali pocong gadis malang itu. Bang Karman harus tahu berita gembira ini secepatnya. Dia pasti senang karena tidak lama lagi hidup kami akan berubah menjadi orang kaya. Hihihi. Sarmila tertawa dalam hati membayangkan kekayaan yang akan didapatnya. Beberapa saat kemudian, Inspektur Polisi Satu Harjo menghampiri Sarmila untuk menyampaikan bahwa jenazah Kusuma sudah siap dibawa ke rumah Sarmila. Bersamaan dengan itu, Sarjani kembali bersama Kiai Soma dan Nyi Arem, istri Kiai Soma tetua sekaligus kepala desa yang dimintai bantuan untuk memandikan dan memakamkan Kusuma. Kiai Soma dan Nyi Arem tampak terkejut dengan berita kematian Kusuma apalagi disebabkan pembunuhan. Kiai Soma dan Nyi Arem berniat memakamkan jenazah Kusuma di komplek pemakaman desa. Sarmila yang mendengar keinginan Kiai Soma dan istrinya berusaha mencegah, dengan alasan dirinya dulu pernah diberi pesan oleh Mbok Parti, almarhumah ibunya Kusuma untuk selalu dekat Kusuma apapun keadaannya. Maaf Nyi, Kiai bukannya saya bermaksud lancang. Tapi almarhumah Mbok Parti ibu Kusuma dulu sebelum meninggal pernah berpesan, bahwa saya dan suami harus menjaga Kusuma termasuk bila dia sudah meninggal lebih dulu dari kami. Jadi, saya mohon, izinkan kami memakamkannya di sebelah makam ibu dan bapaknya. Rayu Sarmila pada Kiai Soma dan istrinya. Gimana, Nyi? Ini Mbak Sarmila punya niat seperti itu? Kalau Abi terserah Nyi Arem saja. Tanya Kiai Somad kepada Nyi Arem.